Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Selamat kita menikmati pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Pada suatu ketika, saya pernah mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi sebuah gereja di belahan dunia Eropa. Gerejanya relatif medium size. Saya mengharapkan gereja tersebut tentu cukup banyak pengunjungnya. Tapi kenyataan yang saya hadapi waktu itu adalah pengunjung gereja hampir hanya mencukupi kuota sekitar 20% dari kapasitas total gereja tersebut. Ada satu fakta juga berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga Kristenan di Amerika, bahwa orang-orang Amerika yang lahir sebelum tahun 1946, 65% dari mereka menyatakan diri sebagai orang Kristen dan dapat menyebutkan pengertian dasar tentang Injil. Mereka yang lahir antara 1946 sampai 1964, angka tersebut menurun dari 65% menjadi hanya 35%. Yang lahir antara tahun 1965 sampai 1976 yang menyatakan diri sebagai orang Kristen hanya 15%. Terakhir, pada populasi yang lahir tahun 1974 sampai 1994, hanya 4% dari populasi survei yang menyatakan diri sebagai orang Kristen dan percaya bahwa Kristus adalah jalan keselamatan. Dalam survei tersebut, para hamba Tuhan, para penulis mencoba mencari jawaban apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka percaya bahwa jawabannya terletak pada perubahan fokus pelayanan dari pelayanan yang berfokus kepada keluarga, penginjilan yang berfokus kepada anggota keluarga, kepada pelayanan yang berbeda-beda. Ketika Tuhan Yesus memperoleh pertanyaan dari seorang ahli Taurat tentang hukum yang terutama, ia mengutip kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kutipan ini sangat menarik karena sebetulnya bagian dari ayat yang lebih panjang yang kita bisa baca pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi seringkali ketika kita berpikir tentang perintah yang utama, hukum yang terutama, kita melihat bahwa ada suatu hubungan yang Tuhan ingin kita bentuk dalam kehidupan kita sehari-hari kepada Allah Sang Pencipta, kepada Allah Bapa kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mungkin kita sedikit lupakan atau sedikit lepaskan bahwa ternyata ini merupakan kerinduan Allah buat kita lintas generasi. Jadi tidak berhenti kepada iman sang ayah, tidak berhenti kepada iman sang ibu, atau sang kakek, atau sang nenek. Tetapi Tuhan menginginkan hubungan yang dinikmati bukan cuma satu pribadi, tetapi bahkan pribadi demi pribadi yang terdapat di dalam keluarga itu, yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Karena tentu saja ketika bicara tentang kita duduk di rumah, ketika kita sedang dalam perjalanan,
ketika kita berbaring atau bangun, itu sesungguhnya berbicara tentang segala aktivitas yang kita lakukan. Dan tentu saja, sebagian besar dari aktivitas itu kita lakukan di rumah, apalagi sekarang dalam kondisi pembatasan kegiatan kita masing-masing. Ini menjadi fokus yang Tuhan rindukan ada ketika Tuhan menyampaikan Ulangan pasal 6 ayat 5-7 ini. Bahkan ketika kita melihat lebih jauh ke belakang kepada kisah penciptaan manusia, Kejadian 1 ayat 28 menyatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kita melihat ayat ini sebagai mandat Allah untuk kita menguasai bumi. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, ayat ini muncul ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Dan Allah berfirman kepada keluarga yang pertama, Adam dan Hawa. Sehingga ketika dalam pola rencana Allah yang sejati, yang mula-mula, yang Allah inginkan, bukan cuma keturunan biologis daripada manusia untuk memenuhi bumi dan melakukan terserah apa saja. Yang Tuhan inginkan adalah keluarga ilahi yang berjalan dan hidup bersama dengan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa pertama hidup bersama dengan Tuhan. Satu ayat lagi, Abraham dipanggil. Kejadian 18 ayat 19 bilang, "Sebab aku telah memilih dia," Abraham, "supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya." Kembali, bukan panggilan pribadi, bukan hanya berhenti pada diri pribadi seorang Abraham, bahkan juga tidak berhenti sesudah 3 keturunan. Tuhan menginginkan, Tuhan memanggil bukan hanya satu pribadi, tetapi keluarga, bahkan keluarga besar, untuk bersama-sama menikmati Tuhan. Ini panggilan untuk kita. Para orang tua, mungkin kakek nenek, mungkin anggota keluarga lainnya, untuk membawa anggota keluarga kita yang lain dalam suatu perjalanan rohani mengenal Tuhan. Gereja tidak bisa serius melakukan amanat agung jika tidak memulainya di tengah-tengah keluarga. Tentu ini bukan berarti jika kita belum berhasil membawa anggota keluarga kita mengalami pertobatan, bukan berarti kita tidak boleh melayani keluar. Ini berarti seperti kita juga berusaha, berupaya menangisi jiwa-jiwa di luar sana. Mari kita meneteskan air mata kita juga buat keluarga kita. Dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita dan bekerja menjamah pribadi-pribadi anggota keluarga kita yang kita doakan tersebut. Hamba Tuhan Charles Spurgeon menyatakan, jika kita mau melihat kerajaan Allah dinyatakan di bumi, maka pelayanan harus dimulai dari rumah-rumah kita. Mari kita berhenti berpikir bahwa panggilan pelayanan hanya pelayanan mengikuti program-program gereja. Jadi apa itu penginjilan keluarga? Penginjilan keluarga adalah bentuk pelayanan atau bentuk penjangkauan yang menyatukan masalah kehidupan keluarga dalam diskusi yang berdasarkan firman Allah. Biar penginjilan keluarga membawa pengertian yang baru tentang kasih di tengah keluarga. Kasih manusia yang dipadukan dengan kasih Allah. Kasih manusia yang di-upgrade sesuai dengan kasih agape, kasih Allah. Ini tentu perjalanan.
Ini tentu bukan pelayanan KKR 1 atau 2 kali dan kita berharap semuanya selesai. Penginjilan atau pelayanan ini berpadu dalam kehidupan kita sehari-hari, melampaui doktrin-doktrin, melampaui ayat-ayat tentang penginjilan, tetapi tindakan pelayanan yang sesungguhnya. Kristus menunjukkan perhatiannya, menjawab kebutuhan jiwa-jiwa, memperoleh kepercayaan mereka, dan mengajak mereka untuk mengikut Dia. Proses yang sama biar boleh juga terjadi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing dalam konteks pelayanan penginjilan keluarga. Tantangan yang biasanya muncul adalah keluarga kita ini mengenal kita apa adanya, sebelum kenal Tuhan atau sesudah kenal Tuhan. Tapi penginjilan keluarga bukan berarti kita tidak pernah salah. Tapi bagaimana orang tua rela meminta maaf karena mereka belajar mencintai anak-anaknya dengan kasih agape, dengan kasih Allah. Penginjilan keluarga bukan berarti kita siap dengan segala jawaban akan tantangan hidup, atas segala debat, atas segala pemberontakan yang mungkin saja muncul. Tapi dengan ketulusan menyatakan bahwa kita siap mendukung apapun yang terjadi. Penginjilan keluarga adalah ajakan usaha bersama. Jadi kita sama-sama berusaha untuk mengenal Tuhan, firman-Nya, kuasanya, rencananya di tengah-tengah tantangan kehidupan yang begitu berbeda-beda. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Penginjilan keluarga memiliki berbagai sisi pengenalan kita akan Allah. Bagaimana kita berkomunikasi, kita belajar dalam dinamika komunikasi, mengarah bagaimana kita sesungguhnya berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana dengan ketika kita belajar mengasihi sesuai kehendak Allah, kita memperoleh pengertian tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana karya Kristus menyatakan kasih-Nya pada kita melalui korban di Kalvari. Bagaimana ketika kita memprioritaskan komitmen pernikahan, kita mengerti bagaimana hukum dan kasih menyatu. Bagaimana kita belajar tentang suci, pengorbanan, keadilan, dan kasih tidak tergoyahkan. Ketika kita membawa anak-anak kita dalam proses ketaatan, bagaimana kita mengajarkan dorongan untuk taat kepada Tuhan. Penginjilan keluarga menantang kita untuk merindukan perubahan terjadi di dalam keluarga kita. Maleakhi 4 ayat 6 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini janji Tuhan buat keluarga demi keluarga. Apa yang hari ini rasanya begitu jauh, begitu kita tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi. Tetapi Tuhan yang mampu, firman-Nya yang mampu untuk menjamah dan mengubahkan hati demi hati. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Beberapa di antara kita mungkin belum pernah melakukan ini. Beberapa di antara kita mungkin terus berpikir dan belum menemukan cara untuk bisa mulai melakukan. Tentu langkah yang pertama adalah doa. Karena doa bukan saja memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengertian, memberikan kita kasih kepada mereka untuk mulai melangkah. Tapi doa juga melembutkan hati mereka dan memberikan kesempatan untuk berbicara. Biar doa itu menjadi langkah kita yang pertama, karena kita tahu pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, bukan kemampuan kita,
Dan ketika kita menyampaikan pesan Tuhan, bukan kita yang akan diberitakan di tengah-tengah pesan kita, tetapi biar suara Tuhan, biar pribadi Tuhan sendiri yang dimunculkan dalam pembicaraan kita kepada keluarga kita. Langkah kedua adalah tentu langkah tindakan. Bagaimana kita menghampiri mereka. Tentu ada berbagai banyak tindakan yang kita bisa lakukan. Ada berbagai kesempatan. Kadang itu berarti dalam kesulitan. Kadang mungkin dalam kondisi tantangan yang lain. Mungkin sakit dan lain sebagainya. Atau mungkin hanya dalam kegiatan kumpul keluarga bersama-sama. Tuhan akan pasti buka jalan. Tuhan akan pasti berikan ide untuk kita bisa berbicara dengan mereka. Pengalaman saya sendiri, dalam langkah ini, bertahun-tahun kita berdoa, bertahun-tahun kita merindukan bahwa keluarga kami itu bisa mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ada begitu banyak pesan yang saya coba pikirkan untuk dimasukkan. Ada begitu banyak kejadian di mana kita mungkin tidak menemukan pesan yang tepat. Tetapi usaha kita jangan pernah berhenti. Karena ada saatnya ketika kita sudah menghampiri dan peduli dengan mereka dan mau mendengar apa yang menjadi keluhan mereka, tantangan hidup mereka, apa yang menjadi keberatan mereka, Tuhan akan bekerja melalui semua itu untuk mendapatkan jawaban firman Tuhan yang tepat buat mereka. Jadi 2 langkah. Mulai dengan doa. Mulai dengan doa yang sungguh-sungguh. Naikkan ke hadapan Tuhan. Langkah yang kedua, mulai dengan bertindak. Dan Tuhan akan buka jalan untuk berbicara kepada mereka. Dan penginjilan keluarga itu bukan suatu pengalaman yang kembali 1 kali, 2 kali pembicaraan kita akan bisa selesaikan. Ya, penginjilan keluarga adalah proses kita hidup bersama dengan mereka. Penginjilan ini bukan sesuatu yang kita lakukan di luar rumah, lalu kita kembali kepada kehidupan yang normal. Seharusnya penginjilan tidak seperti itu, terlebih penginjilan keluarga. Penginjilan termasuk menerima setiap orang secara sungguh-sungguh, memasuki wilayah kekhawatiran mereka, kebutuhan hidup mereka, dan membagikan Kristus dalam konteks kehidupan sehari-hari. Banyak orang berharap pendeta atau hamba Tuhan lainnya untuk melakukan hal ini. Ketika keluarga mereka terbaring sakit, mereka berpikir ini saatnya buat Pak Pendeta datang dan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada juga suatu fakta yang menyatakan bahwa kejadian orang tua diperkenalkan kepada Tuhan lebih banyak terjadi melalui anak-anak mereka daripada pelayanan para pendeta. Dalam mempelajari dan mempersiapkan topik ini, saya membaca tentang seorang anak yang bernama Stefani yang begitu bergumul untuk memperkenalkan Kristus kepada ayahnya. Ayahnya adalah pribadi yang belum mengenal Tuhan, bahkan cenderung punya pandangan negatif terhadap kekristenan. Dia membaca berbagai buku yang jauh dari kekristenan. Stefani terus berupaya, berdoa, berpikir bagaimana cara untuk menghampiri ayahnya. Ketika berbagai upaya sudah dilakukan, suatu ketika Stefani mendapatkan ide. Ketika ayahnya memiliki kecintaan untuk membaca berbagai buku, yang melakukan proses negosiasi dengan ayah. Dia memberikan suatu buku kekristenan yang bercerita tentang Tuhan Yesus dengan suatu ide bahwa dia akan bersedia untuk membaca satu buku yang disarankan oleh ayah. Kecintaan akan sesuatu, kegiatan, mungkin hobi dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi jalan masuk. Pada kondisi Stefani dan ayahnya, ceritanya ditutup dengan ayahnya bahkan bukan cuma bertobat, melainkan ayahnya mendapatkan panggilan Tuhan
untuk menjadi hamba Tuhan. Dan ini adalah cerita yang sebenarnya. Lukas 18 ayat yang ke-8 menyatakan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Kita percaya bagaimana untuk mempertahankan iman bisa tumbuh dan berkembang di bumi adalah melalui upaya ini. Bahwa ketika keluarga demi keluarga berfokus untuk menyampaikan berita tentang Kristus, untuk memikirkan bahwa bagaimana bukan saja hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu indah, yang begitu dekat, yang penuh dengan tentu perjuangan, tapi bagaimana kita membawa keluarga kita lintas generasi untuk boleh juga mengerti tentang Tuhan, untuk menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Bukan kita jawabannya, Tuhan adalah jawabannya. Bukan kita yang akan menjawab segala pergumulan dan tantangan kehidupan dari keluarga kita. Kita pun sedang menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita sendiri. Tetapi seperti kita menemukan jawabannya di dalam Tuhan, pelayanan lintas generasi, pelayanan keluarga, penginjilan keluarga boleh berfokus supaya anggota keluarga kita juga mengerti sang pribadi, mengenal sang pribadi yang siap menjawab segala tantangan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita melangkah. Langkah pertama selalu tidak mudah, tapi kita percaya melalui proses demi proses, mukjizat bisa terjadi, pertolongan Tuhan bisa terjadi, Roh Tuhan bekerja untuk menjamah setiap pribadi, keluarga kita, untuk mengenal Dia. Rindukan saat-saat di mana anggota keluarga kita perkenalkan kepada Tuhan. Rindukan masa di mana ketika mereka menjawab tantangan untuk menerima Tuhan dengan perkataan ya. Rindukan dalam berbagai kondisi hidup mereka, mereka tahu bahwa Tuhan Gembala yang agung, Tuhan Gembala yang akan memperhatikan mereka, melindungi mereka dengan gadanya dan tongkatnya dalam setiap momen kehidupan mereka. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa akan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, seperti kami boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti kami boleh merasakan indahnya untuk berhubungan dengan Engkau, di mana kami memanggil nama-Mu dan Engkau menjawab kami. Dalam kebutuhan kami, Engkau mengerti. Dalam kesusahan kami, Engkau menolong. Dalam kesakitan kami, Engkau menjamah kami. Kami berdoa agar keluarga kami juga boleh merasakan indahnya hubungan yang sama. Tuhan, Engkau mempergunakan kami, Engkau bekerja melalui kami, untuk kami memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang begitu dekat dan mengasihi kami semua. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Seringkali kami kehilangan akal untuk memulai pembicaraan. Tapi kami percaya kasih kami yang terbatas, Engkau akan upgrade dengan kasih-Mu yang luar biasa. Ide-ide kami yang dangkal, Engkau akan penuhi dengan segala cara yang baru untuk boleh menjamah keluarga kami. Tuhan, kami mengasihi mereka, tapi kami percaya Engkau mengasihi dalam tingkatan yang jauh luar biasa. Tuhan, tolong mereka, Tuhan jamah mereka. Kami rindu Tuhan
Mulai hari ini, kami boleh bersama-sama untuk mengenal Tuhan. Dalam segala proses pergumulan hidup kami boleh menjalani bersama Tuhan. Kami boleh bersama saling menguatkan, saling mendoakan, saling belajar firman-Mu. Bahkan dalam pertanyaan-pertanyaan kehidupan kami, biar kami, keluarga demi keluarga, boleh dapat datang hadirat-Mu dengan suatu kesatuan kasih yang begitu indah. Tuhan, kami perlu mujizat-Mu. Tuhan, kami butuh Roh-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mampu, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau yang akan mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.